Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Andika Setiawan, your amazing mentor di channel kesayangan Anda. Udah subscribe belum nih? Like, comment, and share. Aktifkan tanda notifikasinya. Andika Setiawan Channel. Goks! Alright guys, kita akan bahas tentang, semoga saya tidak emosional ya, kita akan bahas terkait dengan titik terendah dalam kehidupan. So, siapa dan teman-teman yang pernah atau sedang, semoga tidak, ya, merasakan bahwa hari ini sedang dalam kondisi terendah hidup Anda. Nah, kalau Anda merasakan itu, tampaknya video ini harus Anda nonton sampai selesai. Oke, ya, so siapa antara teman-teman yang sekarang mungkin ya sedang patah hati? Anda sudah sekian lama memadu cinta dengan ya pasangan Anda, lalu ternyata Anda ditinggalkan dan dia menelikung Anda, atau ada yang menelikung Anda, dia meninggalkan Anda, dia menikahi orang lain. Padahal janji sehidup semati katanya akan nikah sama Anda, ada kayak begitu. Dan mungkin Anda sekarang masih merasakan kekecewaan itu. Anda merasa gara-gara patah hati tadi hidup Anda berantakan. Saya ketemu banyak orang seperti itu, khususnya mereka-mereka yang ya bucin lah ya, kalau bahasa anak sekarang, budak cinta. Ya, banyak yang seperti itu, akhirnya hidupnya nggak produktif, akhirnya mereka tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik dari diri mereka, akhirnya mereka juga apa ya, mengurung diri. Banyak nggak? Banyak. Ya, bahkan ketika saya waktu itu belajar di rumah sakit ya, ketika saya mau jadi dokter saat itu, ya rumah sakit kamar apa instalasi jiwa gitu ya, gangguan jiwa itu banyak ya gara-gara patah hati. Semoga bukan Anda. Atau ya biasanya atau Anda punya konflik keluarga dengan orang tua Anda, dengan mertua misalnya, dengan istri berantem, dengan suami, dengan anak misalnya, dengan tetangga misalnya, saya nggak tahu ya. Atau biasanya kalau gini, kalau saya biasa menyebutnya ada PHK, apa? Nah, saya tulis di sini ya. Kalau kita bicara the lowest point gitu ya, titik nadir gitu ya, titik terendah dalam hidup. Ya, itu ada 3 penyebabnya guys. Ya, yang pertama ya adalah penyakit. Anda mungkin ini sakit yang dalam konteksnya penyakit berat ya, sebagaimana mungkin kalau di zaman Nabi gitu, Nabi Ayub alaihissalam itu sakitnya sampai orang satu negeri meninggalkannya, keluarga anak-anaknya meninggalkannya, ya subhanallah, maksudnya Allah dengan segala ya kekuasaannya. Dan ya banyak dari kita sekarang hari ini gitu ya, itu gara-gara penyakit, punten maaf misalnya stroke gitu, atau Anda sakit jantung, atau COVID katakan hari ini sedang pandemik gitu. Dan seringkali ini membuat Anda hidup di titik terendah Anda. Ya, padahal di satu sisi ada orang-orang yang cancer survivor ya, penyintas cancer, penyintas COVID, penyintas stroke ya, atau survivor, dia bisa bertahan hidup, bahkan hidupnya jauh lebih amazing ketika diuji sakit. Tapi ada orang-orang, semoga bukan Anda, titik terendah dalam hidupnya adalah ketika mereka diuji, ada musibah sakit dalam kehidupannya. Ya. Yang kedua adalah hutang. Nah, ya, yang ketiga adalah keluarga. Nah, tadi saya sudah sempat bahas kan, keluarga, pasangan Anda, orang tua, calon mertua, mertua Anda, besan kan, misalnya anak, sepupu, tetangga, itu termasuk keluarga. Ya, dan seringkali ini justru yang kedua menurut saya. Jadi kalau kita singkat ini ada PHK ya, PHK, penyakit, hutang, dan keluarga. Kalau cerita saya ya, itu adalah bagian hutang ini. Saya pernah hutang 2 miliar teman-teman. Ya, siapa di sini yang pernah punya hutang? Ya, mungkin lebih bisa dari 2 miliar atau lebih rendah, saya nggak tahu. Yang jelas yang namanya hutang biasanya menjadikan Anda berada di titik terendah dalam hidup Anda. Saya pernah juga punya hutang sekitar 2 miliar. Itu di tahun 2010 sampai tahun 2013 saya harus menanggung hutang karena saya ketipu bisnis gitu ya. Ada sebuah bisnis project IT di Papua, dan saya mengumpulkan duit teman-teman saya karena mereka percaya sama saya, dan ternyata proyeknya bodong.
proyeknya bodong dan pendek cerita, saya harus mengembalikan, sebenarnya tidak harus ya, karena investment gitu ya, cuman ya namanya teman, saya harus mengembalikan uang mereka. Ya, dan disinilah lucunya saya, orang Indonesia nih investasi ngomongnya, tapi ya nggak maunya bagi hasil doang, nggak mau bagi rugi. Akhirnya saya ketempuhan gitu kan, saya harus mengembalikan utang 2 miliar tersebut. Anda bisa nggak bayangkan ya, kalau misalnya Anda lagi santai gitu kan, lagi tenang hidup Anda, terus ada yang ngetok-ngetok gitu, siapa? Debt collector, kring, WhatsApp berbunyi, telepon berbunyi, teman Anda ngontak Anda, Dik gimana duit gue, Dik coba balikin, tolong dong, lu gimana sih? And then ada yang maki-maki Anda pernah nggak merasakan begitu? Belum lagi ketika itu saya merasa kalau bahasa saya meltdown gitu. Saya merasa ketika itu harga diri saya jatuh, saya merasa saya nggak tahu harus ngapain, saya merasa saat itu this is it. Ya sempat terpikir bunuh diri, itu mau bisnis apa nih, hutang 2 miliar gimana nih mau balikinnya. Anda pernah nggak merasakan begitu? Saya pernah. Nah, suatu titik di mana it's like this is my lowest point in my life at that time gitu ya. It was my sangat titik terendah dalam hidup saya. Untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bangkit. Saya nggak tahu kalau waktu itu saya mengikuti emosi saya mengikuti rasa kecewa saya. Apa yang terjadi ya mungkin saya tidak akan ada di layar kaca Anda, saya tidak akan ada di YouTube hari ini ya untuk menyapa Anda di Scale Up Ramadan kali ini. Ya, karena rasanya sudah putus asa. Ya, alhamdulillah Allah masih memberikan hidayah ya, dan saya langsung merubah pola pikir saya, mindset saya. Oh, hutang 2 miliar, oke. Saya berpikir, alhamdulillah nih ya, mau jadi miliarder beneran, karena miliarder itu ya diujinya miliaran. Saya berpikir begitu. Entah kenapa ketika saya berpikir begitu, saya merasa bersyukur saat itu. Saya langsung kayak punya semangat baru. Oke, kayaknya semua orang sukses di Indonesia, di berbagai belahan dunia, bukan hanya Indonesia, mereka pasti pernah merasakan rugi, mereka pasti pernah gagal. Mungkin ini jatah gagal gue supaya gue bisa Allah lesatkan ya ke puncak kesuksesan gue. Gue berpikir begitu, dan sejak tahun 2013, jadi 3 tahun saya in my lowest point in my life gitu ya, dan tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah ya Allah memberikan izin untuk saya merasakan yang tadinya deep down gitu, sekarang alhamdulillah I'm living my dreams now. Ya, saya hidup, it's like saya hidup dalam menghidupi impian saya. I'm living my dreams. Ya, so banyak orang yang nanya sama saya, Dok, Coach, itu gimana sih Anda, dokter bisa lunas hutang gitu ya, bisa keluar dari masalah tersebut. Oke, ya kita lihat. Jawabannya ada di sini. Ada jawaban filosofis, jawaban teknis. Saya pilih jawaban filosofis dulu lah. Teknis sebenarnya Anda bisa belajar dari banyak orang. Setiap orang punya sejarahnya beda-beda, teknisnya beda-beda. Tapi kalau Anda mau tahu, Anda belajar dari QS 25 ayat 70. Yaitu apa? Surat Al-Furqan ayat 70. Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan solihat. Kecuali orang yang bertaubat, ya, illa man taba wa amana, beriman dan beramal soleh, ya, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka Allah akan merubah dari yang sayyiatihim hasanat, dari yang buruk ya jadi baik, dari yang banyak hutang ya jadi lunas, dari yang tadi penyakitan berat-berat jadi sehat. Ya, wa kana Allahu ghafurur rahim, dan ya Allah akan memberikan ampunan dan kasih sayangnya. Jadi kata kunci yang pertama adalah taubat. Banyak-banyak tobat guys. Anda itu diuji hari ini dengan banyak hutang, sakit, lagi titik terendah, itu bisa jadi hampir pasti karena dosa Anda kebanyakan. Dosa gue itu bisa lebih dari miliaran kan begitu. Dikasih 2 miliar udah syukur, harusnya mungkin 10 miliar misalnya. Ya, 1 tobat, 2 apa? Iman. Anda perbaiki iman Anda, perbaiki ketaatan Anda teman-teman. Ya, ketaatan Anda perbaiki. Ya, Anda yakin nggak bahwa Allah itu akan memberikan solusi kepada Anda? Kalau Anda nggak yakin, Anda malah memilih dukun, Anda malah minta-minta sama manusia, tolong dong, hati-hati. Iman Anda ya itu tergadaikan. Itu yang menjadikan kenapa kita sulit untuk keluar dari sumber permasalahan kita. Terakhir adalah amal soleh.
amal soleh ini. Nah, ini yang menurut saya merasa bantuan Allah ini hadir, ya, yaitu apa? Kita bergerak membantu orang-orang sekitar kita. Contoh, kita punya gerakan namanya gerakan, ya, gizi santri, ya. Nah, jadi teman-teman, kalau Anda sudah melakukan taubat iman amal soleh, apa yang akan terjadi? Tadi dari yang jelek, sayyiatihim hasanat, dari sayyiatihim seakan menjadi baik hasanat. Nah, kata kuncinya taubat iman amal soleh. Kalau tadi di sini sakit, misalnya sakit di sini, ya, atau hutang di sini, PHK tadi, ya, maka di sini Anda akan amazing kehidupannya, ya, sehat dan duitnya banyak insya Allah. Nah, sekarang kita lihat, ya, gerakan gizi santri, atau Anda mau sedekah, infak, apapun itulah, ya. Saya mengambil contoh gerakan gizi santri, ya. Kebayang nggak teman-teman, ya, Anda itu, ya, mungkin hari ini yang nonton YouTube kan berarti punya kuota gitu kan. Anda masih nonton di kafe, mungkin Anda masih bisa makan, ya, walaupun Anda hutang. Saya juga begitu, hutang 2 miliar, pusing, tapi masih bisa makan kok, walaupun nasi sama telur sama kecap gitu. Tapi Anda tahu nggak, ya, banyak santri-santri penghafal Quran, ya, santri-santri yatim, sudahlah mereka nggak punya orang tua, sudahlah mereka nggak punya keluarga, sudahlah mereka terlantar, mungkin mereka masih punya semangat untuk menghafal Quran, mereka masih punya semangat untuk belajar Islam, ya, tapi mereka tidak punya kehidupan yang baik. Mereka, pesantren-pesantrennya, pondok-pondoknya tidak mampu memberikan gizi yang terbaik. Anda tahu nggak, ada santri yang hanya makan nasi dengan garam, ada santri yang hanya makan dengan bumbu masak Royco, mohon maaf saya sebut merek gitu, ya. Can you imagine ketika you bisa makan enak, ya, terus ada orang-orang penghafal Quran, ada santri-santri, orang-orang generasi penerus bangsa, orang-orang soleh yang makannya itu terabaikan. Coba deh Anda rasakan ketika Anda datang ke pesantren-pesantren gitu, ya, ke panti-panti yatim. Gak tega guys, asli gak tega, ya. Saya menahan air mata di depan kamera ini karena sejatinya, kebayang gak sih suatu hari nanti lu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditanya, ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk memuliakan anak yatim? Sudahkah Anda, ya, memberikan makan kepada fakir miskin? Di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzina amanu, ya, tahu nggak lu orang yang mendustakan agama, ya, ara'aital ladzina amanu yukadzibu biddin, ya, tahu nggak sih lu orang yang mendustakan agama, ya, itu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak memuliakan orang anak yatim gitu. Fawailul lil musallin, orang yang melalaikan sholat, orang yang tidak memberi makan orang miskin, orang yang tidak mendorong memberikan makan orang miskin, dan fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, sekarang kalau kita nggak perlu dengan ngasih makan mereka, kalau kita nggak mau itu jadikan kendaraan buat kita beramal soleh, terus Allah tanya, kita udah sholat nih, kita udah puasa nih, kita sudah, udah canggih lah ibadahnya. Terus kata Allah, ya, kadzabta, bohong Anda, itu anak yatim, itu orang miskin, Anda nggak kasih makan. Dan semua amal ibadah kita dibilang dusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih nggak lo? Ya, nah makanya teman-teman, kalau Anda pengen berhasil kehidupannya, keluar dari lubang, ya, titik terendah kehidupan Anda tadi, taubat, iman, dan amal soleh. Dan saya mengajak di skala Ramadan ini, yuk, ya, kita ikut, ya, dalam gerakan gizi santri, kita perbaiki gizi santri yatim, penghafal Quran, ya, duafa, supaya mereka memiliki kehidupan yang luar biasa. Dan sebagaimana janji Rasulullah SAW, ya, beliau mendoakan, beliau mengatakan, barang siapa memuliakan anak yatim, maka di surganya akan seperti ini. Nah, pengen nggak? Kalau saya sih pengen. Yuk, langsung saja klik link di bawah ini, di kolom deskripsi itu ada informasi tentang gerakan gizi santri. Mudah-mudahan kita bisa menolong mereka, supaya Allah menolong Anda, Allah menolong kita, untuk kita keluar dari permasalahan hidup yang sedang menjadikan kita ada di titik terendah kehidupan kita. Kita ketemu lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.